Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Mr. Dwi. Hello, good morning. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bapak berharap kalian tetap semangat, walaupun kita masih belum bisa bertemu dan kita masih melaksanakan PJJ. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang persamaan eksponensial. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian juga membahas tentang persamaan eksponensial dan kalian sudah membahas ya bagaimana menyelesaikan bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama adalah persamaan eksponensial dengan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kemudian yang kedua, eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dan bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua bentuk lagi. Ya, totalnya ada 7 bentuk. Jadi pada hari ini kita akan bahas dua bentuk, yaitu bentuk yang keempat dan bentuk yang kelima. Nah, pada yang keempat ini kita akan membahas bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, untuk penyelesaian bentuk ini, ya, kita ambil fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Jadi kalau bentuknya bilangan pokoknya itu tidak sama, kemudian pangkatnya juga tidak sama, yang kita asumsikan, yang kita gunakan adalah fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 karena A pangkat 0 itu sama dengan B pangkat 0. Kemudian tentukan nilai x yang memenuhi kedua persamaan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari 6 pangkat x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, kita coba ya bahwa 6 pangkat 0 tadi sama dengan 7 pangkat 0. Artinya yang kita gunakan fx sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Maka x plus 1 sama dengan 0, kita dapatkan x-nya min 1. Dan ya, untuk x pangkat 2 ditambah 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita harus faktorkan agar mendapatkan nilai x. Cara pemfaktoran, sekali lagi kalian sudah pahami di SMP. Kalau masih belum ingat betul, silahkan buka kembali pelajaran di SMP-nya. Nah, kita faktorkan sehingga kita dapatkan x plus 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Pada ruas ini, x plus 2 itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 2. Atau x plus 1 sama dengan 0, ya, yang sebelah sini. Kemudian pindahkan ruasnya sehingga x sama dengan min 1. Nah, jadi x yang memenuhi kedua persamaan tersebut, ya, di sini terlihat pada bagian yang pertama tadi dapat x-nya adalah min 1 dan di sini ketemu lagi x min 1. Jadi kalau memenuhi kedua persamaan itu ada yang sama, artinya itu sebagai solusi. Jadi pada persamaan yang pertama sebelah kiri tadi kita dapat min 1 dan sebelah kanan juga ada yang dapat x-nya sama dengan min 1, itulah sebagai solusinya. Dan yang x sama dengan min 2 itu bukan solusi. Kemudian ya, untuk bentuk yang kelima, persamaan eksponensial bentuk hx ya pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, ini akan berlaku ya beberapa penyelesaian atau kemungkinan-kemungkinan dari bentuk tersebut. Ada kemungkinan yang pertama adalah fx sama dengan gx. Pada kemungkinan yang kedua hx sama dengan 1 ya.
Kemudian kemungkinan yang ketiga Hx sama dengan min 1 itu dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi nanti saat ketemu soal kita akan uji 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian harus mengikuti syarat ini agar kita tahu bahwa itu adalah penyelesaian dari soal tersebut. Kemudian yang keempat adalah Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Jadi kalau kita masukkan Hx-nya adalah 0, dengan 0 dan kemudian kita dapat X-nya berapa, itu harus kedua-duanya adalah positif. Kalau yang nomor 3 ini, kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Kalau ganjil genap itu bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Yuk untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari. Ya, ini bentuknya, ini Hx-nya sama, kemudian ini Gx dan ini Fx-nya berbeda. Nah, kita harus ingat beberapa kemungkinan. Kita lihat kemungkinan yang pertama itu ya, Fx sama dengan Gx. Jadi di sini 2x plus 5 sama dengan 5x plus 2. Maka nilai x-nya adalah ya dipindahkan ruas sehingga kita dapat nilai x-nya adalah 1. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaiannya yang pertama. Ya, kemudian untuk bentuk syarat yang kedua adalah x ya, Hx sama dengan 1. Kita cari Hx sama dengan 1, pindahkan ruas sehingga kita dapat ya x kuadrat min 7x tambah 10. Nah, ini lagi-lagi kita pakai cara pemfaktoran untuk menentukan nilai x-nya. Sehingga kita dapat x min 5 dikali x min 2 sama dengan 0. Kita dapat x min 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Kemudian x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan 2. Kemudian itu syarat yang kedua. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga bahwa Hx sama dengan min 1. Nah, di situ nanti akan dituntut bahwa Fx dan Gx-nya itu harus kedua-duanya bisa ganjil atau kedua-duanya bisa genap. Tidak boleh satu ganjil, satu genap. Nah, itu maka ketemu kita akan faktorkan lagi ya. Kita faktorkan hasilnya adalah x min 4 dan x min 3 sama dengan 0. Maka x min 4 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan 4, x sama dengan 3. Kemudian ya kita harus uji. Kita harus uji x sama dengan 4 dan x sama dengan 3 ke dalam Fx dan ke dalam Gx untuk menentukan dia ganjil atau dia genap. Nah, untuk x sama dengan 4 kita masukkan ya F4, maka kita dapat 13, dia adalah ganjil. Kemudian G-nya 4, kita masukkan, kita uji genap. Jadi ganjil genap, bukan ganjil-ganjil atau genap-genap. Artinya ini bukan merupakan penyelesaian ya. Untuk x sama dengan 4 ini bukan merupakan penyelesaian. Kemudian untuk x sama dengan 3 kita uji lagi. F3 kemudian masukkan 11, hasilnya adalah ganjil. Kemudian G sama dengan 3-nya kita uji dapatnya 17 juga ganjil. Maka ya x sama dengan 3 merupakan himpunan penyelesaian juga nanti. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat yang ke D yaitu kalau Hx sama dengan 0 ya, kalau Hx sama dengan 0 keduanya harus positif. Nah, dengan menggunakan rumus ABC karena rumus pemfaktoran ini tidak bisa ditentukan, kita gunakan untuk mencari nilai x itu dengan cara rumus ABC. Nah, rumus ABC silakan nanti kalian ingat-ingat kembali, itu ada juga di pelajaran matematika pada SMP. Silahkan dibuka kembali sehingga didapatkan x-nya adalah 7 plus akar 5 dibagi 2 atau x sama dengan 7 min akar 5 per 2. Kemudian kita harus uji juga untuk mensubstitusikan ya, mensubstitusikan ke Fx dan ke Gx. Nah, kita substitusikan untuk x yang pertama ini. Maka hasilnya adalah 2 dikali ya
7 plus akar 5 per 2 ditambah 5. Kita nggak usah hitung sampai detail. Kita 2 bagi 2, ya. 2 bagi 2, dapatnya 1, kemudian 7 plus akar 5 itu bagi 1, 7 plus akar 5 ditambah 5. 7 ditambah 5 tambah akar 5, jelas dia akan bernilai positif. Kemudian kalau GX-nya, ya, 7 plus akar 5, ini berarti 5 kali. Ya, 5 kita kalikan, 5 dibagi 2, itu dapatnya adalah 2,5. 2,5 kali 7 sudah 14 sekian, ya. Kemudian 2,5 kali ini berarti 14, ya, 14 ditambah 2 itu sudah 16. 16 dikurangi dengan 2,5, hasilnya juga masih positif, bukan negatif. Jadi, ya, X untuk 7 plus akar 5 per 2 itu juga merupakan penyelesaian. Kemudian untuk bentuk X yang negatifnya yaitu, ya, X sama dengan 7 min akar 5. Kita uji juga, masukkan, ya. 2 bagi 2 tadi sudah, berarti hasilnya adalah 7 min akar 5 ditambah 5. Kemudian, bagaimana kita akan menentukan dia positif? Ya, 7 ditambah 5 itu berarti 12. Kemudian akar 5, kalau akar 4 kan 2, berarti 2, sekian. Artinya 12 dikurang 2 berarti 2, sekian, masih juga positif. Kemudian yang ini 5 bagi 2, 2,5, sama seperti tadi, pasti hasilnya juga masih positif. Jadi ini juga merupakan penyelesaian. Jadi dari A, B, C, dan D, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tadi dapat disimpulkan bahwa HP-nya itu adalah, ya, ada 1, 2, 3, 5, dan bentuk dari 7 plus akar 5 per 2, 7 min akar 5 per 2. Kemudian yang 4 tadi bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ya, baik, mudah bukan dari contoh bentuk yang keempat dan bentuk yang kelima. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan hubungi saya melalui WA. Kemudian, ya, untuk kegiatan kalian, silakan nanti mencatat, ya, mencatat dari awal sampai akhir dan kemudian dipahami betul, ya, contoh-contoh soalnya. Kemudian untuk latihan soalnya silakan browsing, ya, cari sendiri bentuk-bentuk yang mirip dengan yang sudah saya ajarkan. Untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang persamaan eksponensial, masih ada 2 bentuk lagi, ya, masih ada 2 bentuk lagi. Nanti untuk minggu depan baru itu kita ada tugas untuk tentang persamaan eksponensial. Baik, untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan stay at home, jaga kesehatan selalu. Dan saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.